Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Saudara yang baru bergabung di komunitas doa pagi, tentu saya menyambut dengan sukacita. Selamat bergabung di komunitas doa pagi ini. Ya, saudara, tema kita hari ini berjudul bersungguh hati. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Sekali lagi saya bacakan 2 Tawarik pasal 16 ayat 9. Dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mata Tuhan, saudara, menjelajah, mencari orang yang bersungguh hati. Artinya orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Dia dengan ketulusan, dengan keseriusan, saudara. Yang berani membayar berapapun harganya demi menemukan Allah. Dan orang-orang seperti ini akan ditemukan Tuhan, saudara. Allah sangat mengasihi kita, saudara. Dia ingin melimpahkan kasih-Nya kepada kita, akan melimpahkan kekuatannya kepada kita, saudara. Tentu tidak kepada semua orang, hanya kepada mereka yang bersungguh hati, yang serius mencari Tuhan, yang mau mencintai Dia, saudara. Itu sebabnya saudara, kalau mau jujur saudara kekasih dalam Tuhan, selama Tuhan mengizinkan kita hidup di bumi ini, urusan kita yang utama saudaraku, atau yang pertama adalah urusan hanya untuk mencari Tuhan. Itu yang menjadi utama, saudara. Ini sinkron seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Nanti Tuhan akan menambahkan, Dia akan melimpahkan kasih dan anugerahnya kepada kita. Banyak orang, saudara, tidak mencari Tuhan, atau mencari Tuhan hanya pada waktu-waktu tertentu. Ketika menghadapi keadaan-keadaan sulit, keadaan sukar, atau sedang menghadapi keadaan berbahaya, baru mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Justru ketika kita tidak sedang berada dalam keadaan bahaya, kesulitan, terancam, kita mencari Tuhan, saudara. Dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan ini tidak cukup kita rajin ke gereja, mengambil bagian dalam pelayanan. Dalam seluruh keberadaan hidup kita. Dari setiap kita, saudara masing-masing, sejak kita bangun pagi sampai kita beristirahat malam. Urusan kita cuma satu, Tuhan. Bukan berarti tidak bekerja ya, atau melakukan aktivitas yang lain. Ya, kita akan lakukan itu. Tapi semua untuk diproyeksikan ke Tuhan, ke Tuhan. Paulus tegas mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, baik aku makan atau aku minum atau aku melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Allah. Makan untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, dan melakukan semua aktivitas apapun itu Tuhan, saudara. Jadi urusannya cuma Tuhan, saudara. Dan memang sepantasnya demikian, karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar.
Seperti yang saya sering kemukakan, ya, you are not your own. Kamu bukan milik kamu sendiri. Dia yang telah membeli kita, saudara. Tidak ada bagian partikel sekecil apapun di dalam diri kita itu milik kita. Semuanya milik Tuhan. Jangan sampai saudara kita dicuri oleh dunia ini. Jaga baik-baik saudara. Setan begitu licik bagaimana mencuri milik Bapa, milik Tuhan. Bagaimana dia memeliciki, bagaimana dia menipu untuk mencuri milik Bapa. Ini milik Bapa, saudara. Elohim Yahweh pemilik ini. Dia yang telah menciptakan jagat raya ini. Dia yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, saudara. Nah, setan berusaha mencuri. Nah, kita harus menjaga. Saudara harus perhatikan Yohanes 10:10 mengatakan iblis datang mencuri. Dia mau mencuri perhatian kita kepada Bapa. Dengan memberikan kesenangan hidup, kesenangan dunia, dengan berbagai keinginan mata. Jaga baik-baik saudaraku. Jangan sampai saudara dia mencuri milik Bapa. Kita yang harus menjaga seketat-ketat mungkin. Makanya saudara Paulus juga menegaskan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan memberi kesempatan, artinya jangan memberi landasan. Dia berpijak atau foothold. Jaga seketat-ketat mungkin, saudara. Jangan sampai dia mencuri waktu kita bertemu dengan Tuhan. Jangan dicuri oleh kuasa kegelapan. Dia akan memberikan kesibukan-kesibukan kepada kita, sehingga saudara kita kehilangan kesempatan bertemu dengan Tuhan. Dia curi waktu kita, dibuat dia sesibuk-sibuk mungkin. Jangan seperti Marta. Kedatangan Tuhan Yesus di rumah mereka itu sebuah hal yang membahagiakan. Tapi Marta sibuk dengan urusan-urusan yang tidak penting. Bukan saya mengatakan urusan jasmani itu tidak penting. Itu penting. Penting itu, tapi itu tidak menjadi yang utama. Maria mengambil kesempatan yang berharga. Dia berjumpa dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengar Tuhan berbicara. Nah, setan mencuri kesempatan-kesempatan itu, saudara. Harus memperhatikan bahwa mata Tuhan itu menjelajah. Ya. Kita harus benar-benar menjadikan Tuhan itu cukup bagi kita. Semua pasti akan dilewati. Masalah seberat apapun itu akan dilewati, saudara. Ya. Saya mendorong saudara untuk benar-benar serius berurusan dengan Tuhan setiap hari. Allah peduli terhadap kita, saudara. Bukan Allah tidak tahu kekurangan kita, Dia tahu. Kalau saudara bersungguh hati, hatinya ke kita, kepada saudara. Lihat bagaimana saudaraku, waktu di mana Tuhan Yesus masih di bumi mengenakan tubuh daging sama seperti kita. Sampai Lazarus pun saudara dia menaruh perhatian, padahal sudah ada di dalam kuburan. Ketika Maria menangis, Yohanes Yesus ikut menangis. Sedih bersama-sama, berduka bersama-sama, saudara.
Allah menaruh perhatian kepada orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia. Kalau saudara tidak menghargai, ya tidak apa-apa deh. Jangan anggap ini tidak penting. Penting, saudara. Bangun pagi seperti hari ini, saudara. Mungkin ada yang bangun jam 4, doa lebih dulu. Saudara ada yang bangun setengah 4 atau setengah 5, mempersiapkan diri untuk berdoa di hadapan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Karena kita sedang memburu, mencari sesuatu yang tidak dicari oleh banyak orang, yaitu Tuhan. Apapun kita korbankan, ya, apapun, betapa beruntungnya kita mendapat kesempatan untuk boleh mencintai Tuhan. Siapa kita ini? Dan boleh dicintai oleh Dia. Sebenarnya kita tidak berhak mencintai Tuhan. Dan Tuhan pun sebenarnya tidak berhak untuk mencintai kita. Tapi Dia begitu mengasihi kita, Dia memberi kesempatan. Bahkan Dia memberi anaknya satu-satunya menjadi korban supaya kita yang dianggap kafir, dianggap fasik, dianggap asing, mendapat kesempatan boleh menjadi anak-anak Allah dan boleh mencintai Dia dan dicintai Bapa. Sebenarnya hal ini hanya dikhususkan kepada umat perjanjian lama. Tapi karena mereka menolak, kita mendapat kesempatan itu, saudara. Coba saudara membaca sejarah perjanjian lama. Hanya merekalah umat pilihan Allah loh. Bangsa-bangsa di Kanaan ditumpas habis oleh Tuhan. Tidak ada yang disisakan ya. Termasuk kita. Orang Manado, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Cina. Kita tidak punya kesempatan sebenarnya. Tapi Allah beranugerah kepada kita. Dan oleh sebab itu jangan buang kesempatan ini, saudara. Ya, ayo kita mencintai Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Kalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan berbuat dosa. Pindahkan hati dari dunia ini ke kerajaan Bapa. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan, saudara. Ya, bergaulah dengan Dia. Amin.